Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah, program pembelajaran virtual, kita kaji kitab Safinatun Najat, dan kajian kita sekarang terkait dengan derajat niat. Ya, ibadah itu harus pakai niat, ya, niat yang karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali beribadah karenanya, tidak karena yang lain, tidak karena dunia, semata-mata ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Niatnya karena Allah dan Rasulnya, niat kepada Allah, hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahi, itu ya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para santri, Anda buka silakan kitab Safinatun Najat. Ini ada di sebelah mana ini, kanan atau kiri saya teksnya ya. Silakan Anda lihat. Yang Anda di balik kemudi juga bisa, yang ada di kendaraan umum juga bisa, yang ada di pasar-pasar juga bisa membukanya, yang di kantor-kantor juga bisa membukanya sambil bekerja ya. Kalau sambil ngajar jangan ya mengganggu ini para siswanya ya. Jadi sekarang silakan Anda yang santai buka kitabnya bagi yang punya kitab di rumah, Safinatun Najat ya. Bagi yang tidak punya cukup dilihat di layar ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada santri yang membacakannya ya. Tidak berarti saya hafal, tapi saya dengar yang dibaca. Anda tidak dengar, tapi saya mendengar ya. Coba. An-niyatu salasu darojatin. Diulangi. An-niyatu salasu darojatin. Niat itu ada 3 derajat ya. Dikira niatnya ya gitu aja, ternyata ada 3 derajat ya. Itu menurut Syekh Salim dalam kitabnya Safinatun Najat. An-niyatu salasu darojatin. Niat itu ada 3 derajat ya. Utawi niat iku ono 3 derajat gitu ya bahasa Jawanya. Mohon maaf ini orang Jawa ya. Niat itu ada 3 derajat ya. Terus in kanat apabila ada apa as-sholatu sholat pardon itu pardu. In kanati sholatu apabila ada sholat itu fardu
Wajaba qasdul fi'li. Wajaba maka dia wajib, qasdul fi'li bertekad mengerjakan, qasdul fi'li bertekad mengerjakan, wa ta'yinu dan menentukan, ya, wal fardiyatu dan keparduan, wa ta'yinu dan menentukan, wal fardiyatu dan keparduan. Wa in kanat nafilatan dan apabila nafilah, sholat itu nafilah, nafilah itu sunat, ya, muaqqatatan yang ditentukan waktunya, muaqqatatan yang ditentukan waktunya, karotibatin seperti sholat rawatib, ya, sunat rawatib, karotibatin seperti sunat rawatib, au dzatu sababin atau memiliki sebab, wajaba maka wajib qasdul fi'li bertekad mengerjakan, ya, wa ta'yin dan menentukan, wa in kanat nafilatan mutlaqatan dan apabila sholat itu, wa in kanat apabila sholat itu nafilatan sunat mutlaqatan yang mutlak, wajaba qasdul fi'li maka wajib qasdul fi'li bertekad mengerjakannya, ya. Wajabat apa tadi? Wajabat apa barusan? Wajaba qasdul fi'li pakot. Nah, sampai di situ ya. Wajaba qasdul fi'li pakot. Wajaba maka wajib menekadkan mengerjakan atau sengaja mengerjakan pakot. Ya, sengaja mengerjakan pakot, ya, saja semata-mata gitu, atau pakot itu ngan wungkulnya, ya, ngan wungkul apa sengaja mengerjakan. Terus al-fi'lu perbuatannya apa? Usolli. Nah, ini wa ta'yinu Duhron au asron, ya. Wa ta'yinu menentukan adalah zuhur au asron, ya. Terus wal fardiyatu pardon dan fardiyah itu pardon. Nah, jadi di sini tingkatan niat itu ada 3. Baik, saudara, kita mulai. Anda sudah bisa menerjemahkannya, saya yakini itu. Kalau belum, ulang-ulang terjemahnya barusan. Baik, yang pertama, an-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Ini fikihnya, ya. Nanti saya jelaskan di luar fikihnya. Kalau fikih ini kan yang formal saja, ya. Nah, an-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Ada yang wajib 3, ya, yaitu qasdul fi'li, at-ta'yin, dan fardiyah. Yang kedua qasdul fi'li, at-ta'yin, ya. Dan yang ketiga qasdul fi'li saja. Itu 3 derajat, ya. Nah, jadi yang pertama, coba dilihat lagi di teks, ya. An-niyatu salasu darajatin. Coba lihat di teks. Niat itu ada 3 derajat. Itu. In kanatis sholatu fardon, apabila sholat itu fardu, betul teksnya begitu? Wajabal fi'li, wajaba qasdul fi'li, maka wajib
sengaja mengerjakan, qasdul fi'li. Wa ta'yinu dan menyatakan. Wal fardiyatu dan ta'yin itu menentukan. Wal fardiyatu dan keparduannya. Nah, jadi kalau kita melaksanakan sholat fardu, maka yang pertama adalah qasdul fi'li. Nah, perbuatannya itu apa? Yaitu sholat. Kalau dilapatkan ke dalam bahasa Arab, usolli. Nah, ya. Usolli. Nah, itu yang pertama, qasdul fi'li. Saya sholat, berarti sengaja sholatnya. Ya, kalau tidak usolli ya di dalam hati saja. Saya niat sholat, saya sholat, gitu. Sengaja sholat, gitu ya. Kemudian yang keduanya ta'yin, menentukan. Menentukan apa? Yaitu jenis sholatnya. Apakah itu asar, apakah itu zuhur, maghrib, isya, subuh gitu. Maka pertama saya sholat subuh, usolli subha atau usolli fardhu subha. Ya, ini bagi yang pakai usolli ya. Ya, tidak harus dilapatkan itu ya. Itu ta'yin namanya. Jadi harus ada ta'yin. Jadi tidak cukup hanya saya sholat. Sholat apa ini? Apakah zuhur atau asar, maghrib, isya, subuh? Harus ta'yin, harus menentukan sholat apa. Ya. Kemudian yang ketiga, wal fardiyatu dan keparduannya. Berarti menyebutkan pardon. Ya, berarti saya sholat duhur, fardu. Nah, diujungi ya karena Allah, tidak karena yang lain. Tidak untuk mendapatkan harta, tidak untuk mendapatkan sanjungan dari seseorang, tidak hanya untuk mengisi waktu, tapi ini merupakan kewajiban. Jelas ya? Jadi kalau sholat wajib, in kanatis sholatu, coba dilihat di teks ya. In kanatis sholatu fardon, apabila sholat itu fardu, wajaba, maka dia wajib, maka wajib qasdul fi'li, sengaja mengerjakan, ya, misalnya saya sholat. Nah, kata-kata itu ya, saya sholat. Wa ta'yin dan menentukan sholat apa? Asar, ya. Kalau sekarangnya sebentar lagi apa? Duhur ya. Nah, yang ketiganya wal fardiyatu dan keparduannya. Berarti sebutkan fardu, bukan sunat ya, karena ini untuk membedakan sholatnya ini sholat apa, fardu atau sunat. Fardu lillahi ta'ala, karena Allah gitu ya. Nah, itu kalau sholatnya sholat wajib ya, maka orang yang sahabat-sahabat yang suka pakai usolli dikeraskan, ada kalimat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin fardhu lillahi ta'ala gitu. Nah ya begitu, itu bagi yang pakai usolli. Ya, semuanya juga pakai, hanya ada yang dilafadzkan ya, tetapi ada juga yang tidak, cukup di dalam hati saja. Harus jelas niat ini ya. Pertama qasdul fi'li ya, sengaja mengerjakannya, bukan karena ngelindur, bukan karena, kalau saya kan biasa ya, kalau ke kamar mandi pasti saya berwudu ya, tapi kadang-kadang saya tidak niat, sudah refleks saja. Kalau di kamar mandi pasti berwudu, tetapi saya tidak sengaja, wudu itu tidak dimaksudkan, hanya refleks saja. Nah, itu belum sah wudunya, harus diulangi lagi, niatkan untuk berwudu gitu. Atau misalnya Anda sholatnya refleks, tiba-tiba kalau ada sajadah langsung sholat. Nah, ini tidak dimaksudkan untuk sholat, tidak qasdul fi'li ya. Nah, berarti Anda tidak sah sholatnya, ulangi lagi, belum niat gitu ya. Nah, itu derajat yang pertama. Coba, in kanati sholatu fardon, apabila sholat itu fardu,
wajaba qasdul fi'li, maka wajib dia sengaja mengerjakan, wa ta'yinu dan menentukan jenis sholatnya, wal fardiyatu dan hukum pardunya. Nah sekarang wa in kanat nafilatan muaqqatatan, ya. Wa in kanat, betul teksnya begitu? Wa in kanat, lihat teksnya. Wa in kanat, apabila sholat itu muaqqatatan, ya. Muaqqatatan ditentukan nafilatan, sunat, nafilah. Ada istilah nafilah, ada istilah sunat, ada istilah apalagi tatawu gitu. Nah, di sini yang digunakan nafilatan. Nafilatan itu ya sunat. Muaqqatatan yang ditentukan waktunya. Coba sholat apa yang sunat ditentukan waktunya? Misalnya rawatib situ apa? Karotibati seperti muaqqatatan karotibati ya. Karotibatin seperti sholat sunat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat sunat yang mengikuti sholat fardu. Qobla dan ba'da, berarti qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, qobla asar, ba'da asar, qobla maghrib, ba'da maghrib, qobla isya, ba'da isya. Nah itu namanya rawatib. Ya. Atau sholat yang lain, misalnya sholat duha, itu kan ditentukan waktunya. Bukan rawatib saja, tetapi sholat duha tatawu, ya. Sholat tatawu, itu. Seperti sholat duha, sholat apa lagi yang ditentukan waktunya? Sholat idul fitri, sholat idul adha, ya, sholat tarawih dan lain-lain, ya. Tapi yang lebih dekat di sini adalah rotibah, rawatib. Terus apalagi karotibatin, audata sababin atau sholat yang ada sebabnya. Misalnya minta hujan atau istisqa gitu. Atau meminta pilihan, ya. Jodoh yang terbaik siapa di antara 3 duda. Ya, itu di sholat sunat istikharah namanya. Itu data sababin yang memiliki sebab. Nah, wajaba qasdul fi'li. Nah, niatnya itu wajib menyengaja mengerjakannya, ya. Wa ta'yin dan menentukan. Wa ta'yin, sudah titik sampai di situ ya. Wa ta'yin dan menentukan saja. Jadi jelas ya. Nanti Anda bisa bedakan mana wajib, mana sunat, mana muaqqatatan, mana mutlaqatan. Nah, sekarang yang ditentukan waktunya, bagaimana niatnya? Cukup dua saja, yaitu sengaja mengerjakan, misalnya saya sholat, ya kalau di bahasa Arab kan usolli, saya sholat, ya. Kemudian at-ta'yin menentukan, ya, menentukan apa? Yaitu qoblanya, qobla zuhri, ya, rokaatnya, ya, rokaataini lillahi ta'ala. Nah begitu ya, cukup itu saja, cukup qasdul fi'li dan ta'yin, menentukan sholat apa gitu, jelas kan? Nah sekarang yang terakhir, wa in kanat nafilatan mutlaqatan, apabila sholat itu nafilatan sunat, mutlaqatan yang mutlak tidak ditentukan waktunya, wajaba qasdul fi'li, maka cukup, maka wajib qasdul fi'li, sengaja mengerjakan pakot doang. Tahu doang ya? Saja. Doha, kembali ke jalan yang lurus. Kemudian ada kelanjutannya tadi apa? Jadi cukup begini, saya sholat
ya, saya sholat yang mutlak itu saya niat sholat, saya sengaja sholat, udah saja begitu. Ya, seperti sholat mutlak itu kan mau kapan saja, ini saya waktu kosong daripada ngerumpi, saya bersyukur kepada Allah, saya masuk kamar sholat, ya, 2 rakaat sholat mutlak namanya. Ya, karena sholat duha sudah biasanya, sholat yang lain sudah, kita tinggal sholat mutlak saja. Nah itu cukup saya sholat, ya, 2 rakaat, pakai ta'yin juga nih. Nah seperti itu ya. Kemudian kelanjutannya al-fi'lu, apa tadi itu? Al-fi'lu usolli, al-fi'lu perbuatan itu adalah aku sholat. Nah tadi kan ada qasdul fi'li, sengaja mengerjakan. Mengerjakan itu apa? Yaitu aku sholat. Bagi yang suka usolli ya pakai usolli. Sebetulnya semuanya pakai usolli ya, tapi ada yang dilafadzkan, ada yang tidak. Imam Al-Ghazali menghendaki tidak dilafalkan gitu. Cukup saja di dalam hati saya sholat gitu. Ya, al-fi'lu usolli. Terus wa ta'yinu duhron, dan menentukan, ya, ta'yin itu adalah duhron, asron, dan seterusnya. Wal fardiyatu pardon. Jadi kata-kata pardon. Saudara kaum muslimin, udah berapa menit ini? 21 menit. Ya, 10 menit aja lagi ya. Nah, saudara, niat itu merupakan rukun, ya. Tidak sah ibadah kita tanpa niat. Saya ingin jelaskan dulu beberapa pandangan dari para ulama. Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa niat itu sepertiga dari ibadah. Karena semua ibadah mahdhoh itu harus pakai niat. Yang kedua, ibadah muamalah sebagiannya itu harus pakai niat. Dan yang ketiga, bahwa sesuatu yang mubah kalau diniatkan ibadah itu harus pakai niat gitu. Ya, kalau tidak diniatkan itu tidak ibadah. Contoh dari pertama yang ibadah, ya. Toharoh harus pakai niat, ya. Saya misalnya berwudu gitu, ya, untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, dimaksudkan pekerjaan itu, termasuk sholat, termasuk puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Nah, lalu yang berikutnya, dalam hal muamalah sebagian harus pakai niat, misalnya pemberian. Apakah itu hibah, apakah itu wakaf, apakah itu apalagi ya, infak, sodakoh, itu harus pakai niat untuk menentukan jenis pemberian apa, muamalah apa yang kita lakukan itu. Ya. Lalu yang berkaitan dengan masalah yang mubah, supaya menjadi ibadah, bernilai ibadah, itu harus pakai niat karena Allah. Misalnya makan, ya, saya makan ya untuk menghasilkan tenaga saya gunakan untuk ibadah. Kalau Anda mau ke toilet, ya, sebelumnya itu, ya, itu pakai niat, ya, qodhoil hajat itu. Ya, itu maka niat itu sudah sepertiga itu, ya. Sepertiganya apa? Yaitu perbuatannya itu sendiri. Sepertiganya yang lain lagi apa? Yaitu ketentuan terkait dengan masalah ibadah tersebut. Begitu, ya. Sudah sangat jelas. Kemudian tolong ini Teh Winnie dilihat fungsi
Ya, fungsi dari ibadah itu untuk apa? Fungsi niat itu untuk apa? Yang pertama, ya, untuk membedakan antara amalan ibadah dengan amalan ibadat, ya. Apa adat? Ini ibadah atau kebiasaan, ya. Misalnya makan. Makan ini adat kebiasaan atau ibadah? Nah, saya niatkan makan itu pakai niat, maka itu menjadi ibadah. Tapi kalau tidak pakai niat, ya itu makan biasa saja. Sama seperti kambing, sama seperti kucing, sama seperti tumbuh-tumbuhan, ya. Sama dengan orang kafir sama-sama makan. Itu bukan ibadat, itu namanya adat kebiasaan. Berolahraga gitu ya. Berolahraga juga itu ibadah bukan? Ya tergantung kita niatnya ibadah tidak. Kalau niat ibadah ya jadi ibadah. Kalau kita tidak pakai niat ya tidak ibadah gitu. Itu untuk membedakan. Yang kedua, untuk membedakan kualitas sebagian ibadah dengan ibadah lain. Ya, untuk membedakan kualitas satu ibadah dengan ibadah yang lainnya gitu. Kalau niatnya itu karena Allah, berarti kualitasnya itu tinggi. Tapi kalau niatnya untuk yang lain, berarti rendah, walaupun itu baik gitu ya. Ya, jadi ibadah itu kan misalnya, ya di sini ada 3 orang santri, ya. Nah, sama-sama sholat duha. Yang satu sholat duhanya sebagai syukur kepada Allah, pengabdian kepadanya, ya seperti Nabi ditanya oleh Aisyah, ya Aisyah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Ketika pada waktu itu sholat tahajud kakinya sampai bengkak-bengkak gitu. Nah, Nabi mengatakan, awalan akun abadan syakuro, apakah aku tidak patut menjadi hamba yang bersyukur? Nah, tetapi yang kedua, ada yang sholat duhanya untuk memperoleh rezeki yang banyak. Itu bagus juga, tidak apa-apa gitu ya. Nah, tetapi derajatnya ini yang kedua levelnya. Jadi niat itu akan menentukan level atau derajat dari ibadah seseorang. Yang ketiga, yang ketiga apa? Untuk membedakan antara ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Iya, untuk membedakan antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh kan itu ya niat itu ya wajib begitu ya. Karena tidak niat tidak sah. Karena termasuk rukun dari semua ibadah. Anda coba lihat fikih Islam Sulaiman Rasyid, kalau ibadah semuanya ya pakai niat sebagai rukunnya. Yang keempat, untuk membedakan ya, iya, untuk membedakan apakah perbuatan itu karena Allah atau tidak. Dari awal itu harus diniatkan karena Allah. Sebentar lagi kurban, ya. Misalnya dari sekarang itu niatkan, luruskan, bukan ingin mendapatkan sanjungan, pujian atau apapun, tapi karena Allah menyuruh kita untuk berbagi kepada orang-orang miskin yang tidak mampu. 4 saja atau 5? 4. Ya, selesai 4 ya. Nah, waktu sudah habis belum? 30 menit? Sudah. Saudara para santri, itu yang dapat saya sampaikan. Anda silahkan berulang-ulang ya mendengarkan video ini, terjemahkan ulang-ulang. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar di video ini. Silahkan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya kepada keluarga, sahabat, handetolan, ya semuanya kaum muslimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah, program pembelajaran virtual, kita kaji kitab Safinatun Najat, dan kajian kita sekarang terkait dengan derajat niat, ya. Ibadah itu harus pakai niat, ya, niat yang karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali beribadah karenanya, tidak karena yang lain, tidak karena dunia, semata-mata ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Niatnya karena Allah dan Rasulnya, niat kepada Allah, hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahi, itu ya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para santri, Anda buka silakan kitab Safinatun Najat. Ini ada di sebelah mana ini, kanan atau kiri saya teksnya, ya. Silakan Anda lihat. Yang Anda di balik kemudi juga bisa, yang ada di kendaraan umum juga bisa, yang ada di pasar-pasar juga bisa membukanya, yang di kantor-kantor juga bisa membukanya sambil bekerja, ya. Kalau sambil ngajar jangan, ya, mengganggu ini para siswanya, ya. Jadi sekarang silakan Anda yang santai buka kitabnya bagi yang punya kitab di rumah, Safinatun Najat, ya. Bagi yang tidak punya cukup dilihat di layar, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada santri yang membacakannya, ya. Tidak berarti saya hafal, tapi saya dengar yang dibaca. Anda tidak dengar, tapi saya mendengar, ya. Coba. An-niyatu salasu darojatin. Diulangi. An-niyatu salasu darojatin. Niat itu ada 3 derajat, ya. Dikira niatnya ya gitu aja, ternyata ada 3 derajat, yaitu menurut Syekh Salim dalam kitabnya Safinatun Najat. An-niyatu salasu darojatin. Niat itu ada 3 derajat, ya. Utawi niat iku ono 3 derajat. Gitu ya bahasa Jawanya. Mohon maaf ini orang Jawa, ya. Niat itu ada 3 derajat, ya. Terus in kanat apabila ada apa as-sholatu sholat pardon itu fardu. In kanatis sholatu apabila ada sholat itu fardu, wajaba qasdul fi'li, wajaba maka dia wajib, qasdul fi'li bertekad mengerjakan, qasdul fi'li bertekad mengerjakan, wa ta'yinu dan menentukan, ya, wal pardiyatu dan keparduan, wa ta'yinu dan menentukan, wal pardiyatu dan keparduan.
Wa in kanat nafilatan, dan apabila nafilah, sholat itu nafilah, nafilah itu sunat, ya, muakkotatan yang ditentukan waktunya, muakkotatan yang ditentukan waktunya, karotibatin seperti sholat rawatib, ya, sunat rawatib, karotibatin seperti sunat rawatib, au datu sababin, atau memiliki sebab, wajaba maka wajib, qasdul fi'li bertekad mengerjakan, ya, wa ta'yin dan menentukan, wa in kanat nafilatan mutlaqatan, dan apabila sholat itu, wa in kanat apabila sholat itu nafilatan sunat mutlaqatan yang mutlak, wajaba qasdul fi'li maka wajib qasdul fi'li bertekad mengerjakannya, ya. Wajabat apa tadi? Wajabat apa barusan? Wajaba qasdul fi'li pakot. Nah, sampai di situ ya. Wajaba qasdul fi'li pakot. Wajaba maka wajib menekadkan mengerjakan atau sengaja mengerjakan pakot. Ya, sengaja mengerjakan pakot. Ya. Saja semata-mata gitu, atau pakot itu ngan wungkulnya, ya, ngan wungkul apa, sengaja mengerjakan. Terus al-fi'lu perbuatannya apa? Usolli. Nah, ini wa ta'yinu duhron au asron, ya. Wa ta'yinu menentukan adalah duhur au asron, ya. Terus wal fardiyatu pardon, dan fardiyah itu pardon. Nah, jadi di sini tingkatan niat itu ada 3. Baik, saudara, kita mulai. Anda sudah bisa menerjemahkannya, saya yakini itu. Kalau belum, ulang-ulang terjemahnya barusan. Baik, yang pertama, an-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Ini fikihnya, ya. Nanti saya jelaskan di luar fikihnya. Kalau fikih ini kan yang formal saja, ya. Nah, an-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Ada yang wajib 3, ya, yaitu qasdul fi'li, at-ta'yin, dan fardiyah. Yang kedua qasdul fi'li, at-ta'yin, ya. Dan yang ketiga qasdul fi'li saja. Itu 3 derajat, ya. Nah, jadi yang pertama, coba dilihat lagi di teks, ya. An-niyatu salasu darajatin. Coba lihat di teks. Niat itu ada 3 derajat. Itu. In kanatis sholatu fardon, apabila sholat itu fardu, betul teksnya begitu? Wajabal fi'li, wajaba qasdul fi'li, maka wajib sengaja mengerjakan qasdul fi'li. Wa ta'yinu dan menyatakan, wal fardiyatu dan ta'yin itu menentukan, wal fardiyatu dan keparduannya. Nah, jadi kalau kita melaksanakan sholat fardu, maka yang pertama adalah qasdul fi'li. Nah, perbuatannya itu apa? Yaitu sholat. Kalau dilapatkan ke dalam bahasa Arab,
usolli. Nah, ya. Usolli. Nah, itu yang pertama, qasdul fi'li. Saya sholat, berarti sengaja sholatnya. Ya, kalau tidak usolli ya di dalam hati saja. Saya niat sholat, saya sholat, gitu. Sengaja sholat, gitu ya. Kemudian yang keduanya ta'yin, menentukan. Menentukan apa? Yaitu jenis sholatnya. Apakah itu asar, apakah itu zuhur, maghrib, isya, subuh gitu. Maka pertama saya sholat subuh, usolli subha atau usolli fardhu subha. Ya, ini bagi yang pakai usolli ya. Ya, tidak harus dilapatkan itu ya. Itu ta'yin namanya. Jadi harus ada ta'yin. Jadi tidak cukup hanya saya sholat. Sholat apa ini? Apakah zuhur atau asar, maghrib, isya, subuh? Harus ta'yin, harus menentukan sholat apa. Ya. Kemudian yang ketiga, wal fardiyatu, dan keparduannya. Berarti menyebutkan pardon. Ya, berarti saya sholat duhur, fardu. Nah, diujungi ya karena Allah, tidak karena yang lain. Tidak untuk mendapatkan harta, tidak untuk mendapatkan sanjungan dari seseorang, tidak hanya untuk mengisi waktu, tapi ini merupakan kewajiban. Jelas ya? Jadi kalau sholat wajib, in kanatis sholatu, coba dilihat di teks ya. In kanatis sholatu fardon, apabila sholat itu fardu, wajaba, maka dia wajib, maka wajib qasdul fi'li, sengaja mengerjakan, ya, misalnya saya sholat. Nah, kata-kata itu ya, saya sholat, wa ta'yin, dan menentukan sholat apa, asar, ya. Kalau sekarangnya sebentar lagi apa, duhur ya. Nah, yang ketiganya wal fardiyatu, dan keparduannya, berarti sebutkan fardu, bukan sunat, ya, karena ini untuk membedakan sholatnya ini sholat apa, fardu atau sunat. Fardu lillahi ta'ala, karena Allah gitu ya. Nah, itu kalau sholatnya sholat wajib, ya, maka orang yang sahabat-sahabat yang suka pakai usolli dikeraskan. Ada kalimat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin fardhu lillahi ta'ala gitu. Nah ya begitu, itu bagi yang pakai usolli. Ya, semuanya juga pakai, hanya ada yang dilafadzkan ya, tetapi ada juga yang tidak, cukup di dalam hati saja. Harus jelas niat ini ya. Pertama qasdul fi'li, ya, sengaja mengerjakannya, bukan karena ngelindur, bukan karena, kalau saya kan biasa ya, kalau ke kamar mandi pasti saya berwudu ya, tapi kadang-kadang saya tidak niat, sudah refleks saja. Kalau di kamar mandi pasti berwudu, tetapi saya tidak sengaja, wudu itu tidak dimaksudkan, hanya refleks saja. Nah, itu belum sah wudunya, harus diulangi lagi, niatkan untuk berwudu gitu. Atau misalnya Anda sholatnya refleks, tiba-tiba kalau ada sajadah langsung sholat. Nah, ini tidak dimaksudkan untuk sholat, tidak qasdul fi'li ya. Nah, berarti Anda tidak sah sholatnya, ulangi lagi, belum niat gitu ya. Nah, itu derajat yang pertama. Coba, in kanati sholatu fardon, apabila sholat itu fardu, wajaba qasdul fi'li, maka wajib dia sengaja mengerjakan, wa ta'yinu, dan menentukan jenis sholatnya, wal fardiyatu, dan hukum fardunya. Nah, sekarang wa in kanat nafilatan muaqqatatan ya. Wa in kanat, betul teksnya begitu? Wa in kanat, lihat teksnya. Wa in kanat, apabila sholat itu muaqqatatan ya. Muaqqatatan, ditentukan nafilatan, sunat nafilah,
Ada istilah apa nafilah, ada istilah sunat, ada istilah apalagi tatawu gitu. Nah, di sini yang digunakan nafilatan. Nafilatan itu ya sunat. Muaqqatatan yang ditentukan waktunya. Coba sholat apa yang sunat ditentukan waktunya? Misalnya rawatib situ apa? Karotibati seperti apa muaqqatatan karotibati ya? Karotibatin seperti sholat sunat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat sunat yang mengikuti sholat fardu. Qobla dan ba'da, berarti qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, qobla asar, ba'da asar, qobla maghrib, ba'da maghrib, qobla isya, ba'da isya. Nah itu namanya rawatib. Ya. Atau sholat yang lain misalnya sholat duha, itu kan ditentukan waktunya. Bukan rawatib saja tetapi sholat duha tatawu ya. Sholat tatawu gitu. Seperti sholat duha, sholat apa lagi yang ditentukan waktunya? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ya sholat tarawih dan lain-lain ya. Tapi yang lebih dekat di sini adalah rotibah, rawatib. Terus apalagi karotibatin, audata sababin atau sholat yang ada sebabnya. Misalnya apa namanya minta hujan atau istisqa gitu, atau meminta pilihan ya jodoh yang terbaik siapa di antara 3 duda ya itu di apa namanya sholat sunat istikharah namanya, itu data sababin yang memiliki sebab. Nah wajib qasdul fi'li. Nah, niatnya itu wajib menyengaja mengerjakannya ya. Wat ta'yin dan menentukan. Wat ta'yin, sudah titik sampai di situ ya. Wat ta'yin dan menentukan saja. Jadi jelas ya. Nanti Anda bisa bedakan mana wajib, mana sunat, mana muaqqatatan, mana mutlaqatan. Nah sekarang yang ditentukan waktunya, bagaimana niatnya? Cukup dua saja, yaitu sengaja mengerjakan, misalnya saya sholat, ya kalau di bahasa Arab kan usolli, saya sholat, ya. Kemudian at-ta'yin menentukan, ya, menentukan apa? Yaitu qoblanya, qobla zuhri, ya, rokaatnya, ya, rokaataini lillahi ta'ala. Nah begitu ya, cukup itu saja, cukup qasdul fi'li dan ta'yin, menentukan sholat apa gitu, jelas kan? Nah sekarang yang terakhir wa in kanat nafilatan mutlaqatan, apabila sholat itu nafilatan sunat mutlaqatan yang mutlak tidak ditentukan waktunya, wajaba qasdul fi'li, maka cukup wajib qasdul fi'li, sengaja mengerjakan pakot doang. Tahu doang ya? Saja gitu. Jadi kalau ada orang pakai BH doang, BH-nya tidak ada, tinggal doangnya, ya. Doha apa namanya, kembali ke jalan yang lurus. Kemudian ada kelanjutannya tadi apa? Jadi cukup begini, saya sholat, ya, saya sholat apa namanya? Yang mutlak itu saya niat sholat, saya sengaja sholat, udah saja begitu. Ya, seperti sholat mutlak itu kan mau kapan saja, ini saya waktu kosong daripada ngerumpi, saya bersyukur kepada Allah, saya
masuk kamar sholat ya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sholat mutlak namanya. Ya, karena sholat duha sudah biasanya. Sholat yang lain sudah, kita tinggal sholat mutlak saja. Nah itu cukup saya sholat ya 2 rakaat. Oh, pakai ta'yin juga nih. Nah seperti itu ya. Kemudian kelanjutannya al-fi'lu, apa tadi itu? Al-fi'lu usolli. Al-fi'lu perbuatan itu adalah aku sholat. Nah tadi kan ada qasdul fi'li, sengaja mengerjakan. Mengerjakan itu apa? Yaitu aku sholat. Bagi yang suka usolli ya pakai usolli. Sebetulnya semuanya pakai usolli ya, tapi ada yang dilafadzkan, ada yang tidak. Imam Al-Ghazali menghendaki tidak dilafalkan gitu. Cukup saja di dalam hati saya sholat gitu. Ya, al-fi'lu usolli. Terus wa ta'yinu duhron, dan menentukan ya, ta'yin itu adalah duhron, asron, dan seterusnya. Wal fardiyatu pardon. Jadi kata-kata pardon. Saudara kaum muslimin, udah berapa menit ini? 21 menit. Ya, 10 menit aja lagi ya. Nah, saudara, niat itu merupakan rukun ya. Tidak sah ibadah kita tanpa niat. Saya ingin jelaskan dulu beberapa pandangan dari para ulama. Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa niat itu sepertiga dari ibadah. Karena semua ibadah mahdhah itu harus pakai niat. Yang kedua, ibadah muamalah sebagiannya itu harus pakai niat. Dan yang ketiga, bahwa sesuatu yang mubah kalau diniatkan ibadah itu harus pakai niat gitu. Ya, kalau tidak diniatkan itu tidak ibadah. Contoh dari pertama yang ibadah ya, toharoh harus pakai niat ya. Saya misalnya berwudu gitu ya, untuk menghilangkan hadas kecil. Ya dimaksudkan pekerjaan itu, termasuk sholat, termasuk puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Nah, lalu yang berikutnya, dalam hal muamalah sebagian harus pakai niat. Misalnya pemberian, apakah itu hibah, apakah itu wakaf, apakah itu apalagi ya, infak, sodakoh, itu harus pakai niat untuk menentukan jenis pemberian apa, muamalah apa yang kita lakukan itu. Ya. Lalu yang berkaitan dengan masalah yang mubah, supaya menjadi ibadah, bernilai ibadah, itu harus pakai niat karena Allah. Misalnya makan ya, saya makan ya untuk menghasilkan tenaga saya gunakan untuk ibadah. Kalau Anda mau ke toilet ya, sebelumnya itu ya itu pakai niat qodhoil hajat itu. Ya, itu maka niat itu sudah sepertiga itu ya. Sepertiganya apa? Yaitu perbuatannya itu sendiri. Sepertiganya yang lain lagi apa? Yaitu ketentuan terkait dengan masalah ibadah tersebut. Begitu ya. Sudah sangat jelas. Kemudian tolong ini Teh Winnie dilihat fungsi. Ya, fungsi dari ibadah itu untuk apa? Fungsi niat itu untuk apa? Yang pertama, untuk membedakan antara amalan ibadah dengan amalan ibadat. Ya, adat. Ini ibadah atau kebiasaan? Ya, misalnya makan. Makan ini adat kebiasaan atau ibadah?
Nah, saya niatkan makan itu pakai niat, maka itu menjadi ibadah. Tapi kalau tidak pakai niat, ya itu makan biasa saja. Sama seperti kambing, sama seperti kucing, sama seperti tumbuh-tumbuhan, ya. Sama dengan orang kafir sama-sama makan. Itu bukan ibadat, itu namanya adat, kebiasaan. Berolahraga gitu ya. Berolahraga juga itu ibadah bukan? Ya tergantung, kita niatnya ibadah tidak. Kalau niat ibadah ya jadi ibadah. Kalau kita tidak pakai niat ya tidak ibadah gitu. Itu untuk membedakan. Yang kedua, untuk membedakan kualitas sebagian ibadah dengan ibadah lainnya. ya untuk membedakan kualitas satu ibadah dengan ibadah yang lainnya gitu. Kalau niatnya itu karena Allah, berarti kualitasnya itu tinggi. Tapi kalau niatnya untuk yang lain, berarti rendah, walaupun itu baik gitu ya. Ya, jadi ibadah itu kan misalnya, ya di sini ada 3 orang santri, ya. Nah, sama-sama sholat duha. Yang satu sholat duhanya sebagai syukur kepada Allah, pengabdian kepadanya, ya seperti Nabi ditanya oleh Aisyah, ya Aisyah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Ketika pada waktu itu sholat tahajud kakinya sampai bengkak-bengkak gitu. Nah, Nabi mengatakan, awalan akun abadan syakuro, apakah aku tidak patut menjadi hamba yang bersyukur? Nah, tetapi yang kedua, ada yang sholat duhanya untuk memperoleh rezeki yang banyak. Itu bagus juga, tidak apa-apa gitu ya. Nah, tetapi derajatnya ini yang kedua levelnya. Jadi niat itu akan menentukan level atau derajat dari ibadah seseorang. Yang ketiga, yang ketiga apa? Untuk membedakan antara ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Iya, untuk membedakan antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh kan itu ya niat itu ya wajib begitu ya. Karena tidak niat tidak sah. Karena termasuk rukun dari semua ibadah. Anda coba lihat fikih Islam Sulaiman Rasyid, kalau ibadah semuanya ya pakai niat sebagai rukunnya. Yang keempat, untuk membedakan apakah iya, perbuatan itu dilaksanakan semata-mata karena i- Allah atau tidak. iya, untuk membedakan apakah perbuatan itu karena Allah atau tidak. Dari awal itu harus diniatkan karena Allah. Sebentar lagi kurban, ya. Misalnya dari sekarang itu niatkan, luruskan, bukan ingin mendapatkan sanjungan, pujian atau apapun, tapi karena Allah menyuruh kita untuk berbagi kepada orang-orang miskin yang tidak mampu. 4 saja atau 5? 4. Ya, selesai 4 ya. Nah, waktu sudah habis belum? 30 menit? Sudah. Saudara para santri, itu yang dapat saya sampaikan. Anda silahkan berulang-ulang ya mendengarkan video ini, terjemahkan ulang-ulang. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar di video ini. Silahkan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya kepada keluarga, sahabat, handetolan, ya semuanya kaum muslimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.